dengan kami menerapkan konsep terintegrasi. Jadi di atasnya ada ayam, kita bikin kandang box, terus di bawahnya ada maggot. Itu untuk ayamnya cenderung lebih aman dari penyakit karena si ayam itu tidak langsung bersentuhan dengan kotorannya. Yang kedua, kita mendapat keuntungan dari maggotnya. Jadi kita dapat maggot hampir gratis lah, bisa dikatakan hampir gratis. Yang ketiga lagi, itu dari segi bobot ayam itu lebih bagus yang di kandang box daripada yang sistem umbaran. Karena dengan sistem box itu kita satu kandang isi kurang lebih 30 ayam, jadi ayam tidak begitu banyak bergerak ke sana sini. Jadi untuk bobotnya lebih menang dengan yang sistem umbaran. Manfaat maggot selain untuk pakan ternak itu sendiri, yang pertama kandang kita jadi tidak bau. Jadi kalaupun ayam kondisi full, ayam sudah besar-besar, karena di bawahnya ada maggot, jadi kotoran turun jatuh langsung dimakan maggot. Jadi kandang kita tidak sebau kandang yang tidak menggunakan maggot. Yang kedua, untuk ayam sendiri selama kami beternak, ayam cenderung lebih sehat karena tidak bersentuhan langsung dengan kotoran ayam itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianto dari NZPSF Farm Wonosobo. Kami berdomisili di Desa Kalirang, Kecamatan Silomerto, Wonosobo. Usaha kami bergerak di bidang peternakan terintegrasi antara ayam menggunakan teknologi maggot dan juga ikan. Untuk usaha ini saya jalankan awal 2020, 2 bulan sebelum COVID. Niatnya awal-awal hanya untuk usaha tambahan, tapi karena usaha sebelumnya efek COVID jadi berantakan, akhirnya usaha ini sekarang kami jadikan untuk penghasilan pokok. Jadi kurang lebih sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun. Nah, kami menangkap peluang kenapa untuk ayam kampung, karena untuk keterbatasan lahan kami hanya 1000 meter dan sudah full kolam. Kalau usahanya ayam negeri atau ayam boiler kurang besar, makanya kita melirik di ayam kampung karena kebutuhan untuk pasar Wonosobo juga masih cukup luas, karena sekarang di kampung-kampung juga tidak boleh untuk menernakkan ayam kampung. Jadi tidak ada ayam kampung umbaran liar, itu tidak ada. Jadi sudah larang. Nah, kita menangkap peluangnya di situ. Untuk ketahanan daya tahan tubuhnya lebih bagus, harganya juga lebih stabil. Awal-awal kita beli lahan ini di akhir 2019, niat kita hanya untuk hiburan. Tapi setelah kita coba untuk beternak ayam, ternyata kos untuk pakannya luar biasa banyak. Akhirnya kita mencoba untuk mencari pakan alternatif apa sih yang untuk bisa menekan kos pakan. Akhirnya kita waktu itu ketemu Azolla sama maggot. Nah, untuk Azolla sendiri kita tidak cukup luas untuk lahannya, jadi keterbatasan. Akhirnya kita belajar untuk membudidayakan maggot. Dan maggot sendiri juga kita di awal mengalami kegagalan untuk prosesnya, karena tanpa guru, tanpa ilmu waktu itu kita. Untuk pakan sendiri memang kita masih ada kendala di pakan, karena jika mengandalkan full pabrikan, jadi biaya pakan itu 70% dari total biaya semua itu sampai 70%. Makanya kita menggunakan konsep dengan substitusi dengan maggot dan ada jagung juga, itu untuk menekan kos pakan pabrikan. Dan ke depan insya Allah kita sedang progres untuk pembuatan pakan ternak mandiri. Kita sudah siapkan mesin, sedang uji lab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lepas menggunakan pur pabrikan. Menurut kami untuk maggot sendiri, karena sesuai hasil penelitian para ahli, untuk kandungan dari maggot sendiri paling tinggi di situ ada protein, terus juga lemak. Tapi dari kandungan tertingginya di dalam tubuh si maggot itu adalah protein tinggi. Nah, itu yang menjadikan kami untuk menambah nilai gizi untuk si ayam dan untuk menekan kos pakan ternak, kita menggunakan maggot itu sendiri. Kalau untuk ayam sendiri kita memang tidak terlalu banyak menghematnya, karena kita menggunakan maggot di usia ayam 30 hari up, dan komposisinya dari total pakan ayam itu sendiri hanya 20%. Berarti kalau seumpama kita panen di usia 2 bulan, itu kebutuhan ayam dari usia 30 kurang lebih 2 ton.
kita hanya menghemat 20%, jadi kurang lebih sekitar 4 kintal total pakan untuk ayam itu sendiri. Jadi 4 kintal kurang lebih sekitar 8 karung. Jadi lumayan mengurangi kos pakan. Cuman untuk maggot sendiri kita juga ada kos di situ. Kita ada kos untuk produksi maggot sendiri, kita ada kos di situ. Akhirnya mengurangi tapi tidak terlalu signifikan. Awal-awal kita karena asal dan kita ngawur untuk maggot, karena kita sebagian maggot di kolong ayam, kita langsung kasih maggot dari kolong ayam, kita langsung kasihkan ke ayam. Nah itu terjadi trouble waktu itu, berak darah, terjadi berak kapur. Kalau istilahnya medisnya itu ada namanya kena bakteri coli dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena maggot itu sendiri bahan dasar pakannya adalah kotoran ayam itu sendiri. Nah setelah kita mengalami error itu, akhirnya kita cuci untuk maggotnya, kita rendam 2 kali 24 jam agar kotoran di dalam tubuh maggot itu keluar, baru kita berani untuk kasihkan ke ayam itu sendiri. Untuk positifnya yang jelas kita dari segi ayam sendiri, jika melihat maggot itu antusias sekali. Ayam juga cenderung lebih lincah dan yang jelas sedikit menghemat untuk kos pakan ternak. Nah untuk negatifnya, kalau kita ngawur bisa terjadi trouble di ayam itu sendiri. Dan kadang dengan ayam yang mengkonsumsi maggot itu juga rawan kanibal, jadi matokin temennya sendiri. Untuk ayam yang mengkonsumsi maggot itu kami amati selama kami beternak, itu ayam lebih lincah. Yang kedua, untuk cita rasanya memang lebih gurih, kata konsumen, karena kami juga untuk hasil ayam sendiri tidak kami jual ke bandar semua. Sebagian kami olah menjadi frozen atau ayam ungkep. Itu kata para pelanggan, itu tekstur ayam dan rasanya itu lebih gurih. Kalau untuk saat ini yang kami jalani masih hanya menggunakan pur pabrikan. Terus kita untuk pagi hari setelah usia 31 up kita kasih maggot 20% dari total pakan hari itu. Terus kita untuk sorenya juga kita kasih campuran jagung. Jadi gimana pun kita harus menghitung kebutuhan si ayam itu sendiri. Tidak boleh asal-asalan. Untuk pemberian maggotnya juga tidak boleh terlalu banyak. Kita sempat pernah ngasih terlalu banyak, justru ayamnya mencret dan justru kurus. Selama ini kami langsung berikan, jadi masih kondisi hidup. Setelah kami cuci dan kami rendam 2 kali 24 jam dalam air, untuk ayam kita kasihkan di pagi hari tanpa campuran pakan apapun. Jadi hanya maggot. Karena pengalaman kami pernah kita campur dengan pur pabrikan, karena sifatnya maggot senengnya ngumpet di bawah media atau airnya ngumpet di bawah pur pabrikan, tidak kemakan langsung sama ayam habis, akhirnya pur justru yang dimakan oleh maggot gitu. Jadi pengalaman kami akhirnya maggot kita sendirikan benar-benar terpisah dari pakan yang lain. Untuk pengaplikasiannya kami untuk maggot di pagi hari. Jadi kami begitu pagi buka kandang, kita kasih minum ayam, kebetulan pakan pabrikan yang kita berikan di sore hari sudah habis. Nah kita baru dikasih maggot di pagi hari. Jadi untuk sarapan takarannya adalah 20% dari kebutuhan pakan hari itu atau FCR kebutuhan pakan hari itu. Jadi satu hari hanya 1 kali. Jadi kita kalau untuk ayam sendiri kita memang maksimal di 20%. Kita untuk maggot sendiri yang hasil dari yang di kolong ayam itu kita lebih banyak larinya ke ikan. Nah makanya dengan waktu yang sudah berjalan, dengan pengalaman kami benar-benar praktek di lapangan, kita juga terjadi over populasi maggot. Maksudnya kita hasil panen maggot kita jika kembalikan ke ternak kita tidak habis. Makanya saya dengan teman berencana dan sudah progres, kita untuk maggot nantinya akan dikeringkan menjadi salah satu dari bahan campuran pakan ternak itu sendiri. Yang tujuan kita adalah satu, untuk maggotnya bisa lebih awet, dan nanti untuk penyimpanan pakan ternak kita juga bisa lebih lama. Karena jika maggot fresh kita langsung kasihkan ke ternak, itu ada batasnya. Karena kalau jika tidak langsung, nanti si maggot sendiri akan berubah menjadi pupa. Tapi kalau untuk ditepung, dikeringkan, kita jadikan tepung, kita jadikan salah satu dari campuran pakan ternak itu sendiri, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bagus. Dan kami yakin dengan sistem seperti itu kita olah menjadi bahan pakan akan jauh lebih bagus kedepannya. Kalau selama ini yang kami jalankan itu, kalau untuk ke arah gemuk atau tambah bobot dan lain sebagainya sih tidak begitu ini, karena kita hanya menggunakan maggot 20% untuk ayam, tapi yang jelas kita lebih menekan untuk pos pakan ternaknya. Jadi sebaiknya untuk pemberian maggot ke ayam itu sebaiknya
bersih. Kalau seandainya seperti di farm kami itu memang untuk yang maggot produksi atau untuk maggot yang untuk pakan ternak itu sebagian besar atau 80% di kolong ayam. Jadi karena di kolong ayam itu pasti masih nyampur nantinya dengan kotoran ayam itu sendiri, sebaiknya kita cuci. Bagus lagi direndam 2 kali 24 jam dan nantinya dibilas dengan antisep. Kita hanya untuk langkah antisipasi karena kita juga tidak begitu paham dengan nanti pencernaan ayam. Apakah kondisi ayam itu lagi fit atau lagi kurang fit, itu kita tidak begitu paham. Makanya sebagai langkah antisipasi kita harus benar-benar steril lah untuk maggot itu yang akan dikembalikan ke ayam lagi. Nah, kalau dalam bentuk kering kami memang belum pernah mencoba karena keterbatasan satu alat, yang kedua sarana dan prasarana, karena untuk pengeringan sendiri juga butuh waktu yang cukup lama dan juga penyusutan dari maggot fresh ke kering itu 4:1. Jadi 4 kilo basah atau fresh jadi 1 kilo kering. Selama ini kita memang belum pernah mencoba untuk wujud kering kita kasihkan ke ayam. Untuk maggot sendiri kami di awal beli bibit gitu. Kami beli bibit di kabupaten sebelah dan waktu itu lumayan banyak kami beli bibit, kurang lebih nominal 10 juta. Jadi kita beli telur BSF dan prepupa karena memang di awal kami untuk maggot sendiri mentargetkan untuk bisa panen 1 kintal per hari. Kita hanya beli di awal itu hanya sekali beli, setelah itu kita kembangkan sendiri, kita budidayakan. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum pernah beli bibit lagi. Justru kita banyak teman-teman pemula yang baru mau mulai budidaya maggot, mereka bisa beli bibit di kita, ada telur, ada prepupa dan lain sebagainya. Untuk tipsnya sendiri, jadi gimana kita untuk mengelola siklusnya agar budidaya maggot kita stabil. Jadi kita setiap hari bisa panen sesuai dengan target kita, dari telur, dari prepupa, dan bahkan untuk larvanya kita udah tentukan target di awal. Jadi konsepnya harus jelas di awal. Kalau untuk keamanan ayam, selama ini kami belum pernah ada trouble kecuali di awal waktu belum kita cuci. Kalau untuk keamanan ayam cenderung aman, Mas. Seandainya mungkin ada pertanyaan, seandainya kok dikonsumsi manusia makan ayam yang mengkonsumsi maggot, itu juga selama ini aman karena itu juga seandainya dilarang itu dari dinas kesehatan atau kementerian terkait itu pasti sudah melarangnya. Bahkan sekarang pemerintah menggalakkan untuk dibudidayakan maggot secara masif. Satu, solusi untuk menghabiskan sampah, yang kedua bisa dijadikan untuk pakan alternatif ternak. Untuk faktor sendiri itu meliputi 4 hal. Yang pertama bibit, jadi kualitas bibitnya yang pertama, yang kedua dari pakan, yang ketiga sirkulasi udara, dan yang terakhir adalah air. Jadi keempat faktor itu yang menunjang untuk keberhasilan untuk ayam itu sendiri. Untuk nutrisi yang dibutuhkan sendiri sebetulnya harus komplit, Mas. Jadi dari pertama yang jelas dari protein. Untuk dari kandungan protein sendiri itu minimal 20%. 20% kandungannya, terus ada karbohidrat atau ME itu juga sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan si ayam itu sendiri. Nah, untuk pakan mandirinya kita menggunakan salah satunya dari maggot yang kita olah, jadi kita keringkan terus kita jadikan tepung, nanti masuk dalam salah satu ransum pakan tersebut. Selain itu kita juga menggunakan bungkil kedelai atau SBM, ada tepung ikan juga, ada jagung, ada bekatul dan lain sebagainya. Nanti kita masih dalam uji coba dan kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Nah, untuk ayam sendiri kegagalan dari segi penyakit kami dua kali mengalami. Yang pertama waktu itu kita bikin kandang yang sebelah kanan saya ini, waktu itu kandang baru jadi tanpa kandang panggung atau yang di bawahnya ada maggot, kita umbar langsung ayam di atas kolam langsung. Itu terjadi cekrek atau matanya bengkak dan senot. Itu yang pertama November 2021. Nah, dan terjadi lagi pas lebaran kemarin ini. Lebaran kemarin karena kami kebetulan karyawan libur, terus kita telat untuk grading ayam. Jadi ayam masih padat sekali, akhirnya amonia naik.
dan di situ juga terjadi cekrek. Kalau dari segi gesetan itu, kalau dari segi harga atau rugi dari pemasarannya paling parah di akhir tahun 2022 itu memang terjadi ledakan ayam di Jawa khususnya. Itu kami untuk joper itu harganya 25.000, tapi kami tidak habis pikir, akhirnya kita potong sendiri, kita jual karkas langsung ke konsumen, dan sebagian kita ungkep jual sudah matang. Dan alhamdulillah dengan kejadian itu, hikmahnya kita sekarang punya pelanggan. Jadi dari populasi yang kita punya, separuh kita sudah olah dan kita jual karkas langsung ke user atau end user. Kalau untuk rugi, alhamdulillah selama ini kami kerugian hanya yang senot yang pertama. Itu dari 1000 ayam kami rugi 10 juta. Itu kerugian hanya sekali itu. Selebihnya alhamdulillah kayak lebaran kemarin ini kita masih ada profit kurang lebih 2 juta. Itu terjadi karena senotnya umurnya sudah 7 minggu up. Jadi kita sudah bisa potong dan kita jual langsung ke konsumen. Dengan kami menerapkan konsep terintegrasi, jadi di atasnya ada ayam, kita bikin kandang box, terus di bawahnya ada maggot. Itu untuk ayamnya cenderung lebih aman gitu. Lebih aman dari penyakit karena si ayam itu tidak langsung bersentuhan dengan kotorannya. Yang kedua, kita mendapat keuntungan dari maggotnya. Jadi kita dapat maggot hampir gratis lah, bisa dikatakan hampir gratis. Yang ketiga lagi, itu dari segi bobot ayam itu lebih bagus yang di kandang box daripada yang sistem umbaran. Karena dengan sistem box itu kita satu kandang isi kurang lebih 30 ayam, jadi ayam tidak begitu banyak bergerak ke sana sini. Jadi untuk bobotnya lebih menang dengan yang sistem umbaran. Manfaat maggot selain untuk pakan ternak itu sendiri, yang pertama kandang kita jadi tidak bau. Jadi kalaupun ayam kondisi full, ayam sudah besar-besar, karena di bawahnya ada maggot, jadi kotoran turun jatuh langsung dimakan maggot, jadi kandang kita tidak sebau kandang yang tidak menggunakan maggot. Yang kedua, untuk ayam sendiri selama kami beternak, ayam cenderung lebih sehat karena tidak bersentuhan langsung dengan kotoran ayam itu sendiri. Untuk teman-teman yang baru mau mulai beternak ayam itu, kalau seandainya mau menggunakan maggot untuk sebagai pakan alternatif, catatannya adalah maggotnya harus produksi sendiri. Maggotnya harus produksi sendiri dengan HPP yang serendah mungkin, maksimal di angka 3.000. Karena apa? Karena FCR pur pabrikan tidak bisa disamakan dengan FCR maggot. Alasannya yang paling logis adalah untuk pur pabrikan kondisi sudah kering atau kadar airnya sedikit, sementara maggot itu kadar airnya sampai 60%. Jadi kalau kok seandainya mau ternak ayam dan maggotnya beli dengan harga 5.000 saja per kilo, itu sudah tidak masuk atau si peternak ayamnya pasti rugi. Jadi harus untuk maggotnya harus produksi sendiri dengan HPP yang serendah mungkin. Karena seandainya maggotnya beli dengan harga 5.000, anggap 1 kilo pakan pabrikan sama dengan 2 kilo maggot, berarti sudah 1 kilo pabrikan itu harganya kurang lebih sekarang 9.000, sementara maggotnya 2 kilo sudah 10.000. Nah, saya sebagai peternak maggot pun kalau harus beli maggot mending beli pur pabrikan. Jadi wajib, malah catatan saya wajib untuk maggotnya harus produksi sendiri dengan HPP yang serendah mungkin. Baiklah teman-teman, bagi yang mau belajar untuk budidaya maggot terintegrasi dengan ayam dan ikan atau unggas-unggas lain, bisa belajar datang langsung ke NZBSF Farm Wonosobo yang beralamat di Kalirang, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Karena di farm kami menyediakan pelatihan intensif selama 3-5 hari untuk para peserta. Selain itu bisa belajar juga di channel YouTube kami NZBSF Farm Wonosobo. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih luas untuk belajar peternakan, perikanan dan pertanian, bisa kunjungi websitenya Edu Farmers dan bisa juga join di komunitas Facebooknya Edu Farmers. Linknya ada di deskripsi. Baiklah teman-teman, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.